Kalau kamu klik tombol beli tanpa mikir panjang, tanpa punya checklist, itu bukan trading, itu namanya judi. Bedanya tipis banget, tapi dampaknya bisa bikin kantong kamu bolong. Jadi, kalau mau jadi trader yang beneran, bukan sekadar penjudi yang berharap untung-untungan, tonton video ini sampai habis. Sekarang, kita masuk ke bagian paling penting. Ini adalah checklist wajib yang harus kamu jawab dengan jujur sebelum jarimu gatal mau pencet tombol entry. Siapin catatan, karena ini bakal mengubah cara pandangmu soal trading selamanya. Pertama, dan ini yang paling fundamental, tanyakan pada dirimu sendiri, berapa persen risiko yang siap saya tanggung dari total modal untuk satu kali trading ini? Bukan berapa banyak keuntungan yang kamu harapkan, tapi berapa banyak kerugian yang siap kamu terima. Aturan umumnya adalah jangan pernah merisikokan lebih dari 1 atau 2% dari total modal trading kamu dalam satu posisi. Misalnya, modal kamu 100 juta, maka risiko maksimal per tradingnya 1 atau 2 juta. Ini adalah sabuk pengaman pertamamu. Kalau kamu nggak punya jawaban pasti untuk pertanyaan ini, stop, jangan trading dulu. Kedua, di mana titik stop loss saya? Stop loss itu bukan musuh, tapi sahabat terbaikmu. Ini adalah perintah otomatis untuk menjual posisimu kalau harga bergerak melawan prediksimu sampai ke level tertentu. Menentukan stop loss sebelum masuk pasar itu wajib hukumnya. Kenapa? Karena ini mencegah emosi mengambil alih. Saat pasar bergejolak dan posisimu merah, seringkali kita berharap harga akan berbalik arah. Harapan itu bahaya. Dengan stop loss yang sudah ditentukan berdasarkan analisa teknikal atau fundamental, kamu menyerahkan keputusan pada logika, bukan pada kepanikan atau keserakahan. Jadi, sebelum entry, tentukan level harga pastinya. Misalnya, kamu beli di harga 1.000, kamu bisa set stop loss di 950. Jelas dan terukur. Pertanyaan ketiga, dengan risiko dan stop loss yang sudah ditentukan, berapa position size atau ukuran posisi yang harus saya buka? Nah, ini adalah matematika sederhana yang sering diabaikan. Ukuran posisimu harus disesuaikan dengan jarak stop loss dan toleransi risikomu. Rumusnya simple, risiko dalam rupiah dibagi selisih harga entry dengan harga stop loss. Hasilnya adalah jumlah lot atau unit yang boleh kamu beli. Ini memastikan bahwa kalaupun kena stop loss, kerugianmu nggak akan melebihi batas 1 atau 2% yang sudah kamu tetapkan di awal. Banyak trader pemula hancur karena mereka masuk dengan ukuran posisi yang terlalu besar, alias over leverage. Satu kali salah langkah, modal bisa langsung amblas. Jangan jadi seperti itu. Hitung dulu, baru eksekusi. Dan pertanyaan terakhir yang paling dalam, tanyakan ke dalam hatimu, kalau ternyata analisa saya salah dan posisi ini rugi, apakah saya akan baik-baik saja secara mental dan finansial? Trading itu permainan probabilitas. Trader terbaik di dunia pun nggak selalu benar. Mereka bisa salah 40-50% dari waktu. Yang membedakan mereka adalah, saat salah, kerugian mereka kecil. Saat benar, keuntungan mereka besar. Kamu harus bisa menerima kenyataan bahwa kerugian adalah bagian dari bisnis ini. Kalau satu kali rugi saja sudah bikin kamu nggak bisa tidur, cemas berlebihan, atau bahkan ingin balas dendam ke pasar, itu tandanya kamu belum siap secara mental. Atau, bisa jadi ukuran posisimu terlalu besar. Terima kerugian kecil dengan lapang dada. Anggap itu sebagai biaya bisnis, lalu move on ke trading selanjutnya dengan kepala dingin. Jadi, ingat ya, 4 pertanyaan tadi, berapa persen risiko, di mana stop loss, berapa position size, dan apakah kamu siap menerima kerugian? Kalau kamu bisa menjawab keempatnya dengan disiplin setiap kali akan trading, selamat, kamu sudah berada di jalur yang benar. Sekarang kita sampai di kesimpulan besarnya. Banyak orang masuk ke dunia trading dengan mindset yang salah. Mereka fokus mencari cuan cepat, cara cepat kaya, atau sinyal trading pasti profit. Trader yang gagal selalu sibuk mencari keuntungan. Sebaliknya, trader dewasa, trader yang bertahan lama di market, mereka fokus pada satu hal, menjaga risiko. Pikirkan seperti ini, dalam trading, satu-satunya hal yang benar-benar bisa kamu kontrol bukanlah keuntungan. Kamu nggak bisa maksa pasar untuk naik, tapi kamu 100% bisa mengontrol kerugianmu. Dengan apa? Ya dengan checklist yang tadi kita bahas, menentukan risiko per trade, memasang stop loss, dan mengatur position size. Kalau kamu bisa secara konsisten melindungi modalmu dari kerugian besar,
kamu akan bertahan cukup lama di market untuk bisa menikmati momen-momen ketika analisamu benar dan keuntungan besar datang. Cuan atau profit itu adalah hasil sampingan dari manajemen risiko yang baik. Fokuslah pada prosesnya, pada disiplinmu menjaga modal. Kalau kamu bisa menjaga risikomu dengan baik, percaya deh, keuntungan itu akan mengikuti dengan sendirinya. Jadi, ubah mindsetmu dari pencari cuan menjadi seorang manajer risiko yang andal. Itulah kunci sukses trading jangka panjang. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa mengubah cara trading kamu menjadi lebih baik. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan konten edukasi trading lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.